Hai and hello, what's up happy people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di iNews bersama saya admin tertampan sepulau Sumatera. Oke guys, saya mau absen dulu kalian para penggemar sinetron Love Story The Series dari mana saja. Silahkan tuliskan nama asal daerah kalian di kolom komentar ya, agar supaya kita selaku fans dan penggemar sinetron Love Story dapat terjaga silaturahminya. Dan ini semua juga dapat menjadi bentuk dukungan kita untuk sinetron Love Story The Series demi episodenya yang lebih panjang lagi, agar senantiasa dapat menghibur kita di rumah. Sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia yang sedang kalian sukai, and check it out. Oke guys, masuk nih ke scene dimana ada si Ken yang sedang kebingungan karena dia mendengar bahwasanya Maudy meminta izin dulu kepada Ken sebelum memakai uang 5 juta yang diberikan si Maudy kepada si Agil. Di sini si Ken tidak pernah merasa menerima chat apa-apa dari Maudy, apalagi soal izin memakai uang tersebut yang dipakai untuk membayar si Agil mencari si Renaldi. Kebingungan pun tertampak di wajah keduanya guys, antara Ken dan Maudy. Maudy yang memang merasa sudah izin kepada Ken, dan Ken yang merasa bahwa Maudy tidak pernah izin apapun kepada dirinya. Namun kenapa kecurigaan Ken dan juga Maudy tidak tertuju kepada si Sita? Soalnya si Maudy pun merasa pastinya bahwa dia sempat menelpon Ken dan si Sita lah yang mengangkatnya. Tetapi si Ken dan Maudy di sini seolah-olah tidak mau memperpanjang masalah tersebut, dan Ken malah pamitan untuk kembali pergi syuting dan juga promo singlenya. Ke scene lain dimana kita bisa melihat ada si Anita yang sudah nungnak nengnek di depan kaca guys. Di sini si Anita sangat senang sekali bahwa besok adalah hari pernikahannya dengan Renaldi. Si Anita berniat untuk mencoba kebaya yang sudah sejauh-jauh hari dipesan oleh dirinya. Namun naasnya di sini terjadi masalah guys. Si Anita sedikit heran dan kebingungan kenapa kebaya tersebut sekarang tidak muat di badannya. Anita pun mencoba berkali-kali untuk mengancingkan bagian depannya. Namun itu sia-sia saja karena ternyata kancing itu tidak mau bertemu dengan lubang kancingnya. Si Anita semakin histeris dan berteriak-teriak memanggil nama si Agil guys. Entah apa yang diminta oleh si Anita saat ini kepada si Agil. Datanglah si Agil dan dengan terheran-heran kenapa si Anita berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Nah, pada akhirnya si Anita pun meminta si Agil untuk mengancingkan baju tersebut. Pada awalnya si Agil sangat tidak mau sekali ya guys melakukan hal itu, tapi karena paksaan si Anita akhirnya si Agil melaksanakannya. Si Agil pun mencoba untuk mengancingkan baju si Anita dari depan hingga belakang. Namun pas si Agil mengancingkan bagian belakangnya, ternyata kebaya tersebut pun sobek guys. Mendengar suara kebaya yang sobek, si Anita pun semakin histeris dan mangap guys. Bertanya kepada si Agil, suara apa itu Agil? Dan si Agil berkata bahwa itu suara kebaya dia yang sobek. Si Anita semakin ketakutan saja guys, bahwasanya besok adalah hari pernikahannya. Kenapa kebayanya malah gagal? Ini bisa jadi saja merupakan sebuah hukum karma dari Tuhan untuk si Anita. Karena dulu di hari pernikahannya si Safira dan juga si Argadana, si Anita menyuruh kawan-kawan si Agil untuk membakar gaun pengantin mereka. Nah, ini adalah balasan untuk si Anita. Meskipun si Argadana dan Safira tidak melakukan apa-apa, Tuhan langsung yang melakukan sesuatu kepada si Anita dengan cara begini. Lalu si Anita pun memerintahkan Agil untuk sesegera mungkin membawa kebaya tersebut ke tukang jahit asalnya untuk merombak agar supaya muat kembali di badannya. Si Agil pun mengiyahkan dan mematuhi perintah si Anita tersebut hingga pada akhirnya si Agil pergi ke tukang jahitnya. Di depan pagar sepertinya rumah tukang jahit itu tidak ada orang dan tidak ada manusia di dalamnya. Namun pada saat si Agil memanggil-manggil nama orang, yang keluar bukan orang, malah sesosok anjing hitam yang langsung mengejar si Agil hingga si Agil lari terbirit-birit dan juga tunggang langgang.
Saat itu dia lari ke dekat tempat sampah. Dia bersembunyi di balik tempat sampah dan ternyata pada saat dilihat kebaya si Anita itu sudah kotor bercampur debu. Ini juga menjadi kepanikan si Agil karena dia tahu dia pasti akan dimaki habis-habisan oleh si Anita. Saat kepanikannya itu pun memuncak, si Anita akhirnya nelpon juga dan si Agil mengangkat dengan nada terbata-bata dan juga ketakutan. Tapi si Agil di sini berkata bahwa semuanya aman karena kebayanya katanya sudah dalam kondisi beres. Ke scene lain lagi di mana ada si Sita yang sedang ingin merencanakan sesuatu kepada si Ken. Si Sita di sini berniat untuk menarik perhatian si Ken. Sita pun datang menghampiri si Ken dan memperlihatkan tangannya yang lebam karena katanya dia baru saja disiksa oleh ayahnya sendiri. Ken yang simpati kepada si Sita itu pun menyarankan bahwa si Sita harus sesegera mungkin laporan ke pihak berwajib karena ini merupakan KDRT untuk si Sita. Namun ya si Sita yang notabene hanya bersandiwara di sana tidak ingin melakukan hal tersebut karena jikalau dilakukan pasti dia juga akan masuk penjara guys, karena ini hanya bohong belaka. Ken pun merasa simpati dan kasihan sekali kepada si Sita hingga pada akhirnya si Ken lah yang memperbaiki dan juga mengobati luka lebam di tangannya si Sita. Ya inilah yang dituju oleh si Sita karena si Sita ingin bahwasanya semua orang tahu Ken dan Sita sudah berlaku romantis. Namun di sini juga akan terjadi kejadian naas guys. Tapi kita bahas dulu nih ke scene ini nih, di mana ada si Mila dan juga si Cynthia. Si Mila ditanya oleh si Cynthia, bagaimana keadaan perut kamu? Si Mila pun menjawab bahwa semuanya sudah mulai membaik tapi masih ada basiannya, agak sedikit mules gitu. Nah di sini si Cynthia pun menceritakan kepada si Mila bahwasanya semalam Ken mengantarkan si Sita pulang dan di perjalanan itu si Ken sempat menggendong si Sita dari mobil masuk ke dalam rumahnya. Ya ini apalagi kalau bukan merupakan sebuah settingan belaka dari mereka yang memang sengaja ingin mengobrak-abrik hubungan rumah tangga Ken dan juga Maudy. Hingga pada akhirnya guys si Cynthia pun memperlihatkan sebuah video kepada si Mila karena si Mila tidak percaya. Ketika melihat video itu, si Mila pun langsung percaya dan bergumam di dalam pikirannya bahwasanya jikalau Ken terus-terusan berdekatan dengan si Sita, maka ini juga akan jadi ancaman untuk hubungan rumah tangga antara Ken dan Maudy. Karena si Sita ini pasti akan terus mencari cara agar supaya Ken dapat simpatik dan jatuh hati kepada dirinya, sama seperti si Vanessa dulu yang memang tidak tahu malu. Oke guys, nah di sini terlihat juga datanglah si Maudy yang sudah berada di lokasi syuting dan si Maudy pun menelpon si Mila. Si Maudy berkata bahwa dia sudah berada di lokasi syuting hendak mengantarkan makanan buat si Ken. Namun si Mila pun sangat panik sekali karena si Mila takut bahwa Maudy memergoki Ken dan juga Ken dan juga Sita sedang bersama-samaan. Nah di sini si Mila sempat melarang Maudy agar tidak datang, namun Maudy menegaskan bahwa dirinya sudah berada di lokasi syuting. Hingga pada akhirnya Maudy pun mencari Ken dan hendak mengantarkan makanan tersebut. Namun kagetlah si Maudy di sini melihat si Ken sedang memegang tangannya si Sita dengan sangat mesranya. Maudy pun cemburu lalu menjatuhkan kotak nasinya di sini guys. Datanglah si Mila dengan nada terbata-bata dan meminta maaf kepada si Maudy dan menyuruh Maudy untuk sabar melihat kejadian tersebut. Si Maudy pun meminta si Mila untuk mengantarkan kotak nasi tersebut kepada si Ken. Oke guys, kira-kira seperti apa lagi ya kedepannya hubungan Ken dan Maudy ini? Bisa saja suatu saat si Sita akan menjebak si Ken agar supaya Ken dapat jatuh ke pelukannya dengan cara apapun. Bisa jadi dengan cara si Sita pura-pura dihamili oleh si Ken dan banyak lagi yang lainnya guys. Oke, saksikan terus sinetron Love Story The Series karena kita ingin melihat terbongkarnya kasus dan juga kejahatan si Renaldi selama ini kepada Wilantara dan Argadana, yang memang si Renaldi sangat ingin sekali mengadu domba Wilantara dan Argadana agar api dendam antara keduanya kembali membara. Mudah-mudahan saja Arga dan Wilan secepatnya mungkin menyadari apa yang dilakukan oleh Renaldi selama ini kepada mereka, dan juga mereka berdua lah yang akan menghukum Renaldi dan juga menghanguskan Renaldi dari sinetron ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.